Halo teman-teman, selamat sore. Eh Bersama saya lagi di Instagram Live ini. Semoga teman-teman tidak bosan. eh Sore hari ini kita akan ngomongin topik yang pastinya relate banget ya sama kehidupan kita. Em, Nanti akan kita obrolin bareng sama psikolog kita, Diana Christina, teman saya juga. Jadi Diana juga udah join. Kita dadah dulu. Halo Diana. Sebentar ya. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin soal mendengarkan orang lain, gitu ya. Bahkan untuk topiknya aja more than a good listener, yang tentunya relate banget sama kehidupan kita. Jadi bukan cuman relate sama profesi-profesi tertentu, karena mungkin beberapa orang kayak merasa, oh itu relate-nya sama yang konselor, sama yang psikolog, sama yang frontliner mungkin yang emang kerjaannya tiap hari berhadapan sama orang lain gitu, terus dengerin orang lain. Ternyata enggak juga loh, bahkan itu tuh sebenarnya relate banget sama yang lain dan orang lain, dan orang lain juga butuh kita gitu. Jadi kita saling membutuhkan sama orang lain, dan kita juga banyak interaksi dengan orang lain di lingkungan kita. Jadi tentunya hal ini bisa jadi bekal yang bagus banget nih untuk kita menghadapi situasi-situasi berikutnya dalam kehidupan kita. Nah, eh hari ini yang bakal dibahas adalah gimana sih caranya kita menghadapi orang yang cerita sama kita gitu. Apalagi kan situasinya lagi krisis kayak gini nih teman-teman. Jadi puk-pukin aja atau gimana ya? Dipuk-pukin juga sekarang. Jadi kita mesti gimana? Apakah harus langsung dikasih kata-kata motivasi atau gimana? Nah, hari ini Diana akan berbagi sama kita. Kita langsung undang Diana aja masuk ke sini. Yay! Bentar ya, kita masih waiting. Oh ya, tadi teman-teman yang udah sharing juga makasih banget ya, nanti kita bacain satu-satu. Hai Diana. Halo, terima Hai, kasih udah diberi kesempatan. tentunya. Jadi Diana ini adalah psikolog klinis dewasa, teman aku juga, kolega. Cie. Hari ini akan berbagi ya, Di. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Pasti dong. Oke. Nah, selanjutnya Di, mungkin tadi juga kita sempat kayak buka ruang apa ya kayak question box gitu. Teman-teman ada yang sharing juga nih terkait pengalamannya yang salah respon lah, yang malah ternyata temennya malah jadi makin kesel gitu setelah cerita sama dia gitu ya. Ada banyak nih yang sharing gitu. Nah, sebelum Hmm, kita bacain sharingnya satu-satu, nanti kita akan coba bacain ya. Nah, Diana oke. dulu mungkin apa sih dia yang kita mesti perhatiin nih, di mungkin kan ada do's and don'ts atau kayak patokan-patokannya lah gitu ya, kalau kita mendengarkan orang Ya. lain tuh mesti gimana? Silakan Di. Hmm, kita mulai dari yang paling pertama banget ya, yang paling nggak perlu canggih-canggih. Kita Mm-mm, cukup poin pertama adalah kita jadi pendengar yang aktif. mm-mm. Jadi kebanyakan orang yang datang dan curhat ke kita itu sebenarnya cuma butuh didengar. Mereka cuma Oke, butuh tempat untuk sharing, untuk mengutarakan isi hati mereka. Dan balik lagi, again, tugas pertama kita adalah dengerin aja dulu. oke, baik. Dengerin. Jadi pendengar yang aktif dulu gitu ya. Mm-mm. Sesekali kita bisa nih kasih respon kayak, nggak perlu panjang-panjang, cukup, oh gitu ya, oke. Terus gimana? Kasih aja kesempatan teman kita buat cerita. Sampai dia puas, sampai dia lega. Oke. Jadi pertama mendengarkan dulu, nggak usah banyak-banyak respon dulu gitu ya. Jadi kayak minimal respon dulu aja gitu ya. Baru Mm, abis itu pokoknya dengerin dulu dia ngomong apa gitu ya. mm-mm. Benar, Oke. itu dulu. Oke, terus terus. Terus yang berikutnya, mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan istilah ini, Apa? toxic positivity. Nana sendiri pernah dengar nggak? Aku Toxic. pernah dengar. Karena nih barusan. Iya. Kayaknya di Instagram kayak udah banyak nih yang bahas. Singkatnya, Oke. mungkin Mm, niat kita baik ya, kayak memberikan mm, semangat nih kepada teman kita bahwa dia tuh bisa melewati persoalan yang dihadapi saat itu. mm, Tapi tanpa sadar respon yang kita berikan tuh bikin orang lain tambah down. Contohnya kayak mm, gimana sih toxic mm, positivity? mm,
teman kita lagi cerita seru-serunya. Iya nih, lagi kecewa, lagi sedih, terus rasanya semua yang dilakukan tuh salah aja. Terus kita dengan refleks, dengan niat ingin menghibur, kita bilang kayak, udahlah nggak usah dipikirin, ayo kita tetap positive thinking. Udahlah, Hmm. udahlah. Mendingan kita seneng-seneng aja. Yang sedih-sedih udah nggak usah dipikirin. Hmm. Oke. Padahal respon seperti itu adalah bentuk kita mengabaikan perasaan mereka. Bener Oh. sih, pada akhirnya em, kita harus tetap maju kan ya. Mm-mm. Kita harus tetap melangkah ke depan. Tapi kalau saat ini memang masih dirasa berat, masih sedih, nggak apa-apa banget. Menangis aja dulu kalau memang itu bisa membuat teman kita merasa lebih baik. Kasih aja kesempatan dulu. Oke. Kayaknya banyak yang terjebak ya di dengan si toxic positivity ini ya. Ya nggak Lumayan sih? ya. Mm-mm. Dan kita kayak ngerasanya, kan gue mau berniat baik dan gue kayak mau kasih semangat nih sebenarnya buat temen gue yang mungkin lagi berbeban atau lagi bermasalah ini gitu kan ya. Tapi ternyata itu malah jadi ini ya, jadi bikin dia makin down gitu ya. Iya sih, memang ya. Kadang niatnya kalau dipikir lagi sebenarnya tujuannya baik ya. Mm-mm. Cuman ketika orang yang lagi sedih bila kasih semangat gitu, kayaknya pernah nggak sih? Mm-mm. Pernah nggak sih mengalami hal serupa gitu? Atau mungkin teman-teman ada yang sharing ya? Nanti kita Hmm. bahas di. Tapi ini satu ada yang share nih di katanya dari Mhm. Tify, dia bilang malah dibilangnya ngegampangin, padahal maksudnya itu baik. Tapi dia dibilang Mhm. ngegampangin jadinya. Dia nggak bilang sih maksudnya responnya seperti apa gitu, cuman jadinya Mhm. kayak jadinya dibilang ngegampangin aja gitu. Padahal mungkin masalahnya yang dihadapin berat gitu ya. Mhm. Bisa aja ya. Setiap orang kan men- memproses tanggapan apa yang dia terima itu beda-beda. Bisa aja ya, ya dia juga ngerasa kayak gitu. Bisa Hmm. banget. Oke, jadi sebenarnya memang kita harus pertama jadi pendengar yang baik dulu, maksudnya pendengar yang aktif ya. Kita dengerin dia dulu, dia sebenarnya ngomong apa aja, apa yang mau dia sampaikan dulu gitu ya. Yang kedua, eh jangan langsung kasih eh apa ya, kayak kata-kata positif gitu, atau gimana tadi yang kedua? Gimana ya? Kita mungkin lebih kayak kasih dia waktu lah ya. Mm-mm. Eh, nggak perlu kita kasih semangat dulu. Kalau emang dia saat itu butuh cerita ya udah kasih waktu aja dulu. Oke. Berarti kasih waktu dulu untuk dia cerita semuanya dulu gitu ya, untuk ngungkapin semua Mm, perasaannya dulu gitu. iya. Oke. Oke, terus Poin berikutnya, mm-mm. hmm, kita kadang mungkin tanpa sadar saya juga melakukan hal sama ya, kayak Mm-mm. membandingkan kesulitan dia dengan kesulitan kita atau kesulitan orang lain. Mm-mm. Bingung nggak? Mm-mm. Kasih contoh, kasih contoh. Mm-mm. Coba teman-teman yang juga nonton, bayangin deh, pernah nggak sih kita bilang, itu mah nggak seberapa tahu, lu masih mending cuman gitu. Lah gua dulu tuh pernah loh. Terus kita cerita persoalan kita yang kita anggap lebih berat, dan lagi-lagi tujuannya adalah memotivasi. Kalau kita aja Mm-mm. pernah bisa melewati yang lebih parah, kenapa lu enggak gitu? Ya, secara bebannya nggak seberat itu, iya menurut kita. Tapi ya balik Mm. lagi, ketika seseorang cerita, mereka cuma perlu didengar. Nggak, nggak butuh tuh dibanding-bandingin. Jadi Mm. ketika hmm, jadi tuh orang yang cerita bisa dibilang tuh kalau nggak kepepet banget, kalau nggak terdesak banget, mereka nggak bakal susah buat cerita. Jadi ketika orang cerita, itu artinya ya udah cukup terbeban. Dan ketika kita membandingkan bebannya dengan beban orang lain, itu nggak bikin teman kita merasa lebih baik. Oke. Jadi kalau misalnya, ya sih itu yang ketiga ini kayak tanpa sadar kita suka lakukan ya. Kayak ya itu doang, gue juga pernah kali lebih berat dari itu gitu ya. Iya gitu doang. Jadi kayaknya itu justru malah apa sih maksudnya
Atau mungkin Diana ada pengalaman nggak digituin sama orang gitu? Iya, 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 Hmm. iya. Iya Gimana tuh banget. ceritanya Ya gimana? pernah saya, pokoknya habis lagi cerita nih. Hmm. Terus ya sebenarnya sih udah tahu ya harus ngapain. Tapi emang Hmm. sesederhana pengen cerita aja udah post habis itu udah gitu. Hmm. Terus responnya ya begitu. Ah cuman gitu doang. Hmm, dulu gue pernah tuh lebih lebih parah lagi. Tapi biasa aja masa lu gitu doang. Oke, Hmm. udah nggak jadi cerita. Oke, jadinya malah nggak jadi cerita ya? Kalau aku sih nggak jadi ya. Oke, oke, udah cukup makasih selesai. Karena itu jadi kayak bikin diri kita jadi kayak ngerasa, aduh apa gue ya lebay ya gitu. Ini nggak sih, apa gue lebay ya? Apa Iya, gue yang kayak terlalu betul. drama ya gitu? Iya, iya. Jadi mempertanyakan kayak, apa gue salah kali ya? Oh, jadinya ya akhirnya nggak puas juga ya, karena malah kemungkinan terburuknya adalah kita menyalahkan diri sendiri bahwa kita nggak cukup tangguh menghadapi suatu masalah. Oke. Kalau kita membiarkan hal itu terjadi, justru malah dampaknya jadi jelek ke diri orang yang mau cerita itu ya. Kayak dia bisa jadi lebih kayak nyalahin dirinya sendiri gitu. Jadi Hmm, merasa dirinya, oh gue emang gak kuat nih, gue emang apa namanya, emang lemah kali ya gitu. ya. Oke. Oke, selanjutnya apa lagi tuh, Di? Hmm, poin berikutnya ini kayaknya cukup poin yang terakhir sih. Hmm, Ini berkaitan dengan saran. oke. Mungkin tadi juga udah bahas di awal ya untuk menghindari kasih saran. Hmm, Karena ini yang kasih saran adalah sesuatu yang kita yakini teman kita perlu, padahal belum tentu. oke. Mmm, kebanyakan Heeh. orang orang tuh sesungguhnya, nggak semua sih, tapi ya umumnya ya, mereka tuh tahu apa yang perlu mereka lakukan. Mm-mm. Tapi saat ini banget, mereka hanya butuh tempat buat sharing. Udah. Eee, jadi kita mungkin boleh kasih saran kapan, ketika mereka bilang, "Baiknya gue ngapain ya?" Atau, "Gue harus apa ya? Gue bener-bener nggak tahu nih harus ngapain, punya saran nggak?" Nah, ketika itu bolehlah tuh kita memberikan sedikit em, hasil pikiran kita kepada teman kita yang cerita itu. Hmm, Mm, oke. Jadi kalau itu. misalnya orang belum, maksudnya belum kayak belum bilang kalau menurut lo gimana gitu, itu tuh kayaknya emang dia masih pengen didengerin aja gitu kali ya. Hmm, kalau selama ini sih kelihatannya gitu ya. Soalnya kalau mereka emang butuh, mereka akan bilang kok. Jadi Oke. kalau mereka diem-diem aja ya dengerin dulu aja. Hmm, oke. Nah mungkin juga kalau teman-teman yang join pernah ada pengalaman soal itu ya, mungkin tentang yang tadi udah kita bahas dari awal itu tadi, sikap-sikap kita atau respon kita terhadap cerita dari teman kita nih gitu, atau dari orang tua atau siapapun lah ya yang ada di sekitar kita gitu, yang cerita sama kita, lalu kita meresponnya seperti apa, terus malah mungkin jadi apa ya, jadi malah berdampak lebih jelek ke si yang cerita. Nah teman-teman boleh sharing juga nih, selain tadi yang udah sharing di question box, yang mau sharing langsung di sini juga boleh. Kita nanti mungkin akan bacain satu-satu gitu. Oke, Masih ini berkaitan dengan masih berkaitan dengan saran nih. mm-mm, Memang ketika teman kita emang nanyain saran ke kita, mm-mm, kita boleh sih ngasih saran, tapi perlu diingat kalau tidak memaksakan saran yang kita berikan. Karena mungkin apa yang baik buat kita belum tentu itu yang baik buat teman kita. Jadi biar pada oke. akhirnya teman kita yang memutuskan mau dijalanin atau enggak. Tuh. Oke, oke, oke. Nah, ini tuh kan kalau orang cerita sama kita ya, mungkin kan apa ya, kayak dengan berbagai emosi gitu ya. Maksudnya mungkin akan datang Hmm. cerita gitu dengan situasi yang, maksudnya emosinya beda-beda gitu loh. Ada yang mungkin marah, ada yang nangis-nangis mungkin, atau yang emang lagi seneng banget atau gimana. Nah, kita tuh bisa tahu, maksudnya kita
bisa tahu harus ini, maksudnya yang tadi Diana sebutin ini memang Hmm. bisa di-apply ke semua situasi emosi atau gimana nih Di? Atau memang Hmm. ada situasi-situasi yang memang kita oh ya udah bisa nih langsung kasih saran atau gimana? Hmm. Umumnya sih bisa ya untuk diterapkan secara umum, tapi Mm-mm. mungkin perlu diperhatikan gitu kalau kita mau curhat ke orang lain, boleh banget loh buat tanya. Mm-mm. Mengingat kan teman kita juga punya persoalan hidupnya mereka masing-masing ya. Seperti yang tadi Mm-mm. Nana bilang nih, kayak kita mungkin lagi seneng, kita mau sharing tentang peristiwa seneng banget kepada teman kita. Tapi kan Mm-mm. kita nggak tahu nih kondisinya teman kita lagi gimana. Bisa aja dia ternyata baru putus sama pacarnya, jadi sedih banget gitu. Sedangkan Mm. yang mau kita ceritain adalah momen happy kita sama pacar. Oh, oke. Nah, itu kan jadinya nggak sinkron banget tuh. Hmm, Jadi sangat boleh nih kita untuk tanya ke temen yang mau kita ceritain. oke. Lagi sibuk nggak? Atau ya ini waktu yang tepat buat gue cerita atau enggak ya? Jadi itu boleh banget kita tanya. Jangan sampai kita cerita terus teman kita malah terbeban sama cerita kita. Gitu. Hmm. Oke, jadi itu kalau dari sisi kitanya yang mau cerita ya. Hmm. Ya, kalau dari sisi kita yang mau cerita, kita boleh banget nih nanya. Nanya dulu gitu ya, emang lagi sibuk atau enggak, emang ada waktu atau enggak gitu ya. Untuk Hmm. dengerin cerita kita gitu. Oke. Nah, ini ada yang sharing nih dari Indah. Indah E. Udah selesai ceritanya. Apa sih? Udah selesai Eh, ceritanya, terus didengerin juga. Terus dia nanya, terus aku harus gimana dong? Pas kita kasih saran malah dia kayak nggak satisfied atau kayak dia nggak suka. Jadi bingung deh. Terus gimana tuh, Di? hmm, Oke, jangan-jangan saran seban, juga bisa jadi saran positivity toxic ya, kata Indah. bisa juga tergantung. Pertama tergantung gimana kita menyampaikannya. Dan juga Mm-mm. lihat menyesuaikan dengan kebutuhan teman kita. Makanya tadi di Mm-mm. atas sempat kita bahas, kita boleh banget tuh tanya, apa yang bisa gue lakukan untuk membuat lo merasa lebih baik. Jadi Mm. saran yang kita kasih ke mereka itu memang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman kita itu. Oke. Jadi eh, salah satu tipsnya supaya itu bisa tepat juga gitu ya, Mm-mm. kita tanya dulu ya, apa sih yang bisa kita lakukan buat apa sih yang bisa gue lakukan buat lo gitu misalnya ya, supaya lo bisa lebih nyaman gitu ya. Jadi sarannya juga memang sesuai sama kondisi dia gitu. Benar sih. Oke, ada lagi nggak sih Di, mungkin apa ya, kayak Mm-mm. tips-tips lain nih untuk kita kasih. Kadang kan kita bingung juga ya mau ngasih saran tuh, misalnya dia nanya nih, kita mau ngasih saran, kita tuh juga kadang juga suka blank gitu kan, kayak duh mau kasih saran apa nih, gue nggak punya saran gitu. Nah ketika kita kayak blank dan maksudnya gimana ya, kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita dalam posisi dia gitu, misalnya kita mesti jawab apa sih. Hmm, tanya tanya dulu sih ya, Mm-mm. kebutuhan mereka tuh apa. Hmm. Dengan cara tanya, yang lo inginin saat ini tuh apa, lo maunya Hmm. gimana. Dengan gitu kan biasanya mereka yang cerita pun tanpa harus kita kasih saran langsung, mereka udah dapat insight. Insight tuh apa ya bahasa lainnya ya? Hmm. Pencerahan. Dapat pencerahan sendiri gitu ya. Iya, gitu. Jadi Oh. nggak perlu kita, kadang ya benar sih ketika kita kasih saran yang karena kita nggak langsung berada di posisinya orang itu kan mungkin nggak match ya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kalau Hmm. saran akan lebih baik kalau saran itu bisa muncul dengan dari orang itu sendiri. Hmm. Daripada kita nyari-nyari saran nggak tahu di mana terus nggak sesuai gitu dengan kebutuhannya. Ya, saran nggak tahu di mana, iya sih. Itu tuh kadang suka terjadi ya, karena kita kayak, hah, Hmm. gue juga nggak tahu nih harus gimana gitu kan. Nah, jadi emang lebih baik kita nanya ya daripada kita salah juga dan akhirnya malah jadi berdampak nggak baik juga ke teman kitanya gitu ya. Jadi lebih baik tanya aja maunya kayak gimana, nyamannya kayak gimana gitu kali ya dia. Oke. Nah, em, ini ada lagi nih di yang komen nih dari Emmy underscore Wahyu.
Bukan komen sih, dia dia sharing kalau ada temannya yang nyeritain hal yang sama berulang-ulang, dan akhirnya aku ngerespon ketus gara-gara bebel gitu. Gara-gara dia temennya bebel. Nah, kalau kayak gitu, apakah di apa ya? Di maksudnya dimaklumi di atau gimana tadi? Balik lagi ya kayak tadi ya, ketika Mm-mm, kita cerita, mm-mm, eee, ini dampak ketika mm-mm. kita mau cerita tapi kita nggak lihat sikon gitu loh. Jadi Hmm, langsung kita tembak teman kita dengan berbagai cerita kita. Kita nggak tahu mm-mm, kondisi teman kita tuh lagi gimana. Ya mm-mm. jadilah bete itu teman. Oke. Jadi sikonnya nggak tepat gitu. Hmm. Oke. Jadi bagi mereka yang juga dicurhatin, kalau emang kita lagi nggak mood buat dengerin, atau kita merasa ini bukan waktu yang pas buat mereka sharing, buat teman kita sharing gitu, jangan sungkan buat nolak. Karena kita Hmm, ini yang paling tahu kapan waktu yang tepat. Kalau emang kita lagi nggak dalam kondisi prima, suasana hati kita juga lagi nggak nggak apa ya, nggak sinkron, nggak sesuai untuk kita dengerin orang, karena dengerin orang kan capek ya. hmm, Eh, Beban hidup sendiri aja berat gitu, terus kita hmm. menampung sebagian beban hidup orang lain. Iya, 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 iya. Nah, iya, itu. Jangan Iya sih sungkan buat benar. nolak. Oke, jadi emang buat kita yang lagi mau dicurhatin, kita juga bisa lihat kita sendiri yang tahu kondisi kita, kita juga bisa lihat diri kita sendiri lagi dalam situasi seperti apa saat itu ya, dan bisa juga nih kita apa namanya omongin juga kalau mungkin nggak bisa sekarang, mungkin kita kasih waktu yang di lain waktu gitu ya, pas kita udah Boleh banget. lebih lebih baik gitu ya. Hmm. Oke, nah terus ini ada Rinceri. Oh, sorry ini teman aku Maurin. Dia bertanya gimana caranya tahu kalau yang cerita itu jujur? Karena kadang ada cerita yang dibuat-buat. Nah, bagaimana kita sebagai listener mampu tahu mana cerita yang benar dan tidak? Apalagi sekarang kita dituntut jadi listener secara online ya, katanya gitu. Menurut Diana gimana, Di? Kalau aku, kalau berdasarkan selama ini aku jalani ya, aku nggak terlalu concern sih dengan cerita yang disampaikan tuh benar atau bohong gitu. Oke. Kenapa? Karena aku meyakini bahwa yang disampaikan oleh temanku, oleh klienku itu adalah jujur dan apa adanya. Kalau mereka bohong pun itu bukan kerugian di aku gitu. Kalau Oke. Nanda gimana? Kalau untuk tahu jujur atau enggaknya ya? Hmm, perlu nggak sih untuk kita tahu jujur atau enggak? Iya sih, kalau untuk ya kalau untuk jadi listenernya, maksudnya kan kita sendiri sebagai pendengar ya gitu. Kayaknya sih emang ya kita akan memberikan respon apa adanya sesuai dengan ceritanya dia gitu kan ya. Maksudnya uh, kita jujur kan, maksudnya kita yang memberikan respon secara jujur. Dianya jujur atau enggak, atau maksudnya itu kayak dibuat-buat ya. Sebenarnya sih kayak bener sih kata Diana itu terserah dia sih kayak nggak bukan apa ya, bukan sesuatu yang kita juga akhirnya bisa detect dengan cepat gitu kan ya, apakah ini jujur atau enggak. Mungkin pada saat kita gali-gali lebih lanjut gitu, mungkin akan kalau misalnya ternyata emang ada yang dia bingung atau nggak jelas, mungkin itu jadinya yang menjadi tanda kayak ini sebenarnya benar atau enggak sih gitu kan ya, karena mungkin pas digali-gali jadinya ceritanya misalnya ngalor ngidul dan gak jelas gitu karena mungkin emang dia pura-pura atau gimana. Cuman kalau kita sebagai listenernya, aku rasa sih kayaknya ya kita tetap berikan respon yang wajar aja ya, maksudnya yang normal, yang apa adanya sesuai dengan cerita yang dia sampaikan gitu Iya. sih. Kecuali konteksnya lain ya, semacam kalau lagi interogasi kan emang kita butuh respon sejujur-jujurnya dari si tersangka itu gitu. Tapi kalau konteksnya curhat, dia mau jujur atau enggak, kalau enggak pun kita nggak mengalami kerugian sih actually. Oke, oh Gitu. ya konteksnya juga ya. Mungkin kalau emang konteksnya curhat kan beda ya gitu sama ditanya-tanya yang mesti jujur gitu ya. Oke. Gitu. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa nih di. Oh ya, kalau tadi misalnya gimana sih caranya kita nih tadi mungkin terkait yang komennya dari Emi underscore Wahyu ya.
Tadi Emi_Wahyu udah komen makasih Kak gitu katanya. Cuma Sama-sama. kita kayak aku juga penasaran sih sama pertanyaannya Emi ini terkait dengan hal yang sama berulang-ulang. Kalau misalnya kita ada teman kita nih ngomongin hal yang bersama berulang-ulang gitu ya. Terus kita kayak udah aduh gue udah tahu nih abis ini dia mau ngomong apa nih kayak diulang-ulang mulu dari kemarin gitu. Nah, kita masih gimana ya di maksudnya apa ya mungkin kita kayak tadi ya mungkin responnya jadi kayak males dengerinnya atau gimana. Nah, kita mesti gimana sih ngedengerin orang yang emang ceritanya nih diulang lagi, itu lagi gitu. Hmm, kayak tadi ya, kayak kalau emang kalau emang itu udah ganggu, kita nggak apa-apa untuk bilang kita nolak gitu, atau kita tanya, terus Hmm, maunya gimana? Karena oke. dan kita jelasin ke mereka bahwa yang lo ini tuh udah berulang-ulang sama dan nggak selesai. Jadi maunya apa? Dengan kita Hmm, tahu sama-sama itu mematchkan, mensinkronkan maunya si pencurhat apa, yang dicurhatin maunya gimana itu biar matching gitu. oke. Atau Jadi, nih hmm, kalau memang merasa sangat butuh buat sharing dan solusi, sangat boleh mencari bantuan profesional. Silakan hmm, Nana, gimana? oke oke. Itu karena dia berulang-ulang kayak nggak selesai ya persoalannya. Itu lagi, diceritain itu lagi. Mungkin belum, udah mentok ya, maksudnya kayaknya belum menemukan apa solusi yang Hmm. tepat gitu ya. Atau belum nemuin lah apa penjelasannya seperti apa. Ya, itu emang bisa juga sih untuk cari bantuan profesional gitu ya. Kayak di FEM juga kita kan ada konseling online nih. Jadi kalau misalnya teman-teman emang merasa kayaknya udah mentok nih, saya udah coba berbagai cara, terus kayaknya kok apa namanya masih belum selesai juga persoalannya, bisa juga loh kita booking jadwal konseling online sama FEM Counseling nih. Dan kebetulan Diana juga praktek loh di konseling online kita. Nah, buat teman-teman yang mau konseling juga sama Diana mungkin ya bisa langsung klik aja link yang ada di bio kita juga nih untuk booking jadwal gitu. Sebetulnya emang bener-bener kayak ngerasa apa ya, ya itu kayak stuck gitu ya. Udah coba Hmm. cerita ke hari terus rasanya masih belum dapat pencerahan gitu ya. Iya kan ya, daripada nanti sesama temen berantem gitu kan, Iya, mendingan cari yang tengah-tengah gitu. karena itu kayak udah berulang-ulang malah jadi bete temennya, Iya kan. malah yang diceritain malah bete ya, Hmm. malah nggak jadi nolong malah jadi ngeselin. Oke. Oke, nah terus ada nih pengalaman dari rekan kita juga nih, Elvina, siapa yang namanya ya? Elvina Hertanu ya kalau nggak salah. Jadi dia cerita dia sering dijadiin pelampiasan kemarahan temannya kalau misalnya temannya Hmm. lagi marah sama cowoknya. Jadi dia ikutan dimaki-maki gitu dia marah sama cowoknya tapi Cowoknya nggak. akhirnya dia kena pelampiasannya gitu. Nah, kalau Hmm. kayak gitu, si Alvinanya sendiri bilang dia udah berusaha sabar sih, padahal aslinya dia emosian gitu. Wah, hebat ya. Baik banget loh Gitu. temennya. Iya, tapi akhirnya dia nggak tahan juga lama-lama meledak juga deh gitu. Wajar lah ya. Apa sih yang nggak tahu apa-apa dimarahin terus kan, bingung ya, kayak kayaknya kurang tepat deh sasaran marahnya gitu. Hmm, Hmm, bisa apa? Ya tadi balik lagi tanya. Jadi maunya apa? Maunya gimana? Dengan ya dengan gitu kan kita kebayang gitu. Yang dimauin sama si yang dicurhatin tuh apa? Itu pertama. Terus habis itu kita juga boleh banget asertif bahwa akan baik kalau dia tuh bisa menyelesaikan langsung masalahnya ke pasangannya itu. Karena kalau ngomong ke hmm, kita, marah-marahnya ke kita, yang pacarnya kan nggak tahu ya kesalahannya dia apa yang harus diperbaiki, hmm. gitu. Oke, oke. Ini kan emang Itu nanti bisa jadi sesi situasinya. lain ya, Oke, untuk baik. tentang gimana berhadapan dengan pacar yang toxic relationship kali ya, lebih cocok Oke, mungkin.
Oke, oke, oke. Ya, ya, jadi udah itu masalah yang berbeda lagi gitu ya. Mm-mm. Oke, kayaknya dulu kayak Diana juga sempat share ya tentang toxic toxic person ya kalau nggak salah Toxic di FEM. person. Iya, toxic person. Tapi itu kan buat orang Hmm, orang rumah ya. iya, itu Kalau kayaknya buat masih pacar mungkin hmm, bisa oke. Jadi, diomongin langsung sama pacarnya. Kasihan temennya. hmm, karena kalau sama pacar kayak konteksnya beda lagi gitu ya, Mm-mm. situasinya beda lagi. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita apa namanya itu ya kena pelampiasan emosi negatif dari teman kita gitu, balik lagi ya Mm-mm. kita dengerin dulu gitu kali ya, yang pertama-tamanya ya, tetap masih balik lagi Mm-mm. kayak awal. Iya, boleh dengerin, tapi kita juga punya kesempatan buat membatasi sejauh mana kita masih bisa mendengarkan makian-makian itu gitu. Karena kan Hmm, emang kalau emang dia teman kita tuh merasa butuh sharing, butuh solusi, dan kita merasa kita tuh tidak punya kapasitas cukup, boleh banget kita menyarankan teman kita untuk mencari em, orang yang lebih tepat gitu untuk bisa membantu si temennya yang butuh solusi itu. Gimana cara menghadapi pacarnya yang itu. oke. Jadi kita kita mendapat kita jadi pelampiasan dari teman kita yang mungkin jadinya akhirnya membuat kita juga jadi kepancing juga gitu ya. Jadi mendingan kita tanya aja ke dia gitu maunya gimana dan kita juga bisa saranin dia untuk apa namanya ke orang yang lebih expert gitu ya. Oke. Gitu. Oke, kalau dari sharing nih, udah kita bacain semua nih di. Dari Diana ada yang hmm, mau disampaikan lagi di? Kalau dari aku sih udah ya kayaknya ya cukup lah ya. Yang penting ya itu yang terakhir adalah kita nggak apa-apa sebagai orang gini-gini yang mau dicurhatin itu Mm-mm. boleh banget untuk menolak, nggak apa-apa kalau emang kita merasa ini bukan waktu yang tepat. Karena ya Mm-mm. bagaimanapun kita yang lebih tahu kapan kita siap, kapan kita rasa kayaknya enggak deh hari ini, kayaknya lagi gak mood, nggak apa-apa untuk nolak. Dan yang ditolak juga nggak perlu diambil hati karena bisa aja dia sendiri juga lagi ada masalah atau apa. Dan kalau emang kita Hmm. merasa butuh banget buat sharing, ya mungkin bisa gitu ke mencari bantuan profesional. Oke. Dan kayaknya tadi yang baik juga yang apa Diana bilang itu yang soal ini ya di apa Mhm. jangan langsung apa namanya ngebandingin ngebandingin Iya, situasi kita situasi teman kita yang lagi cerita dengan apa yang sama yang beban orang lain lebih berat ya. Apalagi kan kalau kayak iya, sekarang gini nih dia lagi krisis kayak gini ya lagi pandemik ini mhm, kan dampaknya banyak banget tuh ya ada teman kita yang mungkin akhirnya jadi di PHK ada yang mungkin jadinya apa gajinya dipotong gitu ya. Dan yang paling parah sih emang yang akhirnya kehilangan pekerjaan gitu ya karena kondisi ini gitu. Nah, ini kan emang kayak situasi yang apa ya? Maksudnya ya banyak juga sih yang akhirnya kehilangan pekerjaan gitu ya. Tapi ketika ada tempat yang cerita gitu ya tentang pengalaman dia kehilangan pekerjaan itu penting juga nih untuk kita ingat juga gitu ya bahwa apa namanya? Jangan sampai kita ya yang lain juga banyak tuh yang di PHK gitu ya. Bukan cuma lu doang gitu misalnya. iya, iya Karena bener banget. karena kan ini krisis global, jadi kayak kecenderungan kita untuk kayak apa ya membandingkan banyak kok yang lebih lebih menderita dari lu gitu. Itu kan juga Mhm, jadi lebih tinggi gitu ya untuk kayak gitu ketika kita diceritain atau ketika kita mendengarkan cerita itu jadinya bisa-bisa kita juga salah nih ngeresponnya gitu. Padahal mungkin kan dia juga ya maksudnya itu tadi ya penghayatan orang kan beda-beda ya sama setiap bener. peristiwa yang terjadi dalam hidup dia meskipun itu terjadinya secara global gitu kan. Iya. Mm-mm. Yang bisa ya itu sih makanya paling utama adalah kita kita dengerin dulu aja. Kita pahami dulu dari sisi si pencerita itu maunya gimana. Mmm, nggak perlu dengerin dulu aja deh, kayaknya sih itu ya. Daripada kita Hmm. memberikan kata-kata yang justru bikin
bikin dia makin down, bikin dia malah merasa bersalah karena udah cerita gitu. Karena Hmm. banyak banget orang-orang yang merasa butuh sharing, tapi karena respon temennya atau respon orang-orang di sekitarnya itu nggak welcome, akhirnya dia mendem sendiri. Nah, mendem sendiri itu tuh yang bener-bener kalau dibiarin terus-menerus lama-lama dia bisa down banget gitu. Hmm. 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 Oke, itu juga penting akhirnya kita jangan apa ya ngeblok dia dari dia yang mau ngungkapin perusahaan dia perasaan dia gitu ya. Ya, banget tuh. Karena takutnya kalau misalnya kita udah ngeblok kayak tadi, yalah nggak seberapa, yalah juga banyak yang kayak gitu. Jadinya dia jadi malah nggak mau cerita dan akhirnya jadi dia pendam sendiri dan itu malah dampaknya lebih jauh lagi gitu ya, bisa lebih bahaya lagi ke diri teman kita itu ya. Itu banget tuh, itu adalah hal yang benar-benar kita berusaha hindari banget gitu. Hmm. Karena kita Jadi jangan kadang-kadang sampai orang yang cerita ke kita, hmm, jadi jangan sampai orang yang cerita ke kita itu akhirnya malah makin down. hmm, Kita hmm, nggak harus hmm. kok nyelesain masalahnya mereka. Tapi itu banget yang kita minimalisir, jangan sampai makin down. Oke, 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 oke. Jadi apa namanya? Kita jangan sampai bikin mereka malah jadi makin parah gitu ya. Walaupun emang kita nggak ada tuntutan juga untuk nyelesain persoalan hidup mereka ya. Setuju. Hmm, gitu. Oke. Nah, eh oke, kayaknya ada lagi nih mungkin yang mau Diana sampaikan. Kalau dari aku sih udah ya cukup, mungkin dari teman-teman atau dari Nana. Cukup ya? Aku deh, aku cukup. Oke, dan ini kayak juga teman-teman yang sharing udah cukup juga, maksudnya udah abis gitu ya. Hmm, Kita lihat juga di komen juga udah nggak ada yang sharing dan tunggu, oh ya udah nggak ada ya. Oke, jadi hari ini kita belajar untuk jadi pendengar yang baik. Bahkan mungkin kita bisa lebih lebih dari pendengar yang baik kayak topik kita ya more than a good listener hari ini. Apa namanya untuk teman-teman kita yang atau siapapun ya rekan kita, kerabat kita, keluarga kita yang cerita ke kita gitu ya. Intinya adalah kita mendengarkan dulu secara aktif gitu ya. Kita dengerin dulu sebenarnya maunya apa, yang mau dia sampaikan apa gitu ya. Jangan langsung memberi saran, jangan juga langsung membandingkan sama orang lain atau langsung jadi cerita persoalan kita gitu ya. Malah jadi kan ada suka kepancing tuh ya, gue lebih berat terus dia ceritain gitu kisahnya dia. Nah itu itu mah iya ya apa? karena oh iya jadi apa namanya justru itu malah membuat teman kita yang memang lagi mau cerita jadinya merasa apa ya merasa jadi nggak jadi cerita atau merasa kayak oh apa mungkin gue yang berlebihan apa mungkin gue yang drama dan akhirnya dia malah bisa kemungkinan jadi mendem sendiri dan akhirnya dampaknya jadi lebih jelek lagi gitu ke depannya ya. Hmm. Oke, nah kayak tadi yang Diana bilang, teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh profesional, butuh konsultasi dengan orang yang lebih expert di bidangnya, di bidang konsultasi psikologi ini, teman-teman juga bisa booking sesi konseling online di Fem Counseling. Sampai sejauh ini kita masih promo 35.000 per sesi. Dan kalau misalnya teman-teman mau langsung booking Diana, teman-teman booking jadwal Diana maksudnya ya Bu, silakan boleh langsung akses ini ya, maaf, maaf. Langsung akses linknya Diana. Iya maafin aku. Gak Oke, apa-apa. Oke, Mm-mm. ini jadi linknya adalah bit.ly/femdiana. Jadi teman-teman bisa langsung booking jadwal Diana di situ untuk konseling online ya. Kalau mau konseling online dan memilih-milih jadwal yang lain, teman-teman juga bisa akses link yang ada di bio kita. Gitu, masih 35.000 per sesi. Satu sesi itu 1 jam gitu ya. Nah, uh, kurang lebih sih kayak gitu. Makasih banyak ya Diana udah Oh, sharing sama kita iya, hari sama-sama. ini. Terima kasih juga. Yeay, jadi apa namanya? Tadi ya kalau misalnya masih ada yang mau cerita lebih lanjut sama Diana bisa langsung booking jadwalnya Diana. Dan
mungkin aku mau ingetin juga nih buat teman-teman, sebelumnya mungkin teman-teman di sini juga udah cek Instastory kita ya sebelumnya, bahwa setiap hari ini kita sekarang akan live di Instagram jam 4 sore gitu ya. Kita mau grow with fam nih, mau grow, ya, grow with fam ya. Kita mau tumbuh bersama-sama dengan fam, dengan cara kita memperlengkapi diri kita atau memperkaya apa ya, informasi-informasi gitu ya Topik dari Instagram Live kita. Gimana? topiknya macam-macam ya. Iya, macam-macam. Kayak tadi yang ada di Instagram, Instastory kita tuh udah ada segmen-segmennya di. Jadi kayak ada yang kalau sekarang nih kayak yang Diana bawain ini adalah self grooming. Jadi kayak uh, gimana cara kita manage diri kita, tambahan informasi-informasi baru untuk diri kita gitu ya. Nanti ada juga kayak pro grooming. Ini akan dibawakan oleh coach dan trainer kita yang udah certified dan profesional juga tentunya. Besok tuh ada segmen programming kita bersama dengan Kamega, Omega Putranto yang akan bawakan topiknya itu adalah Talking to the Man in the Mirror. Wow, menarik banget nggak itu tentang citra diri. Jadi teman-teman juga jangan sampai kelewatan besok jam 4 sore. Nanti pokoknya jadwal untuk 1 minggu ini udah ada udah kita upload juga, jadi teman-teman bisa akses dan bisa lihat apa namanya kapan aja dan topiknya apa aja, segmennya apa aja gitu. Untuk topik yang minggu depan juga tentunya akan kita update segera di akhir minggu ini. Gitu ya. Nggak Oke. bosan ya berarti ya. 4 ya. Gimana, Stay gimana? tune. Jam 4 stay tune ya. Iya, jam 4 itu. Karena kita setiap hari ini jam 4 nih. Senin sampai Jumat sih. Senin sampai Jumat jam 4 akan ada apa ya, sharing dari profesional, dari mungkin nggak cuma dari profesional aja, tapi nanti ada sharing dari apa ya, mungkin orang-orang yang terkait dengan topik yang akan kita bahas gitu ya. Mungkin ada yang survivor atau apapun yang nanti terkait dengan yang kita bahas itu juga bisa sharing di Instagram live kita gitu. Oke, kalau gitu makasih buat teman-teman yang udah join pada sore hari ini. Semoga sharingnya Diana hari ini dan obrolan kita dan juga sharing dari teman-teman, pertanyaan juga dari teman-teman tadi bermanfaat buat kita semua ya. Oke, kalau gitu selamat menunggu buka puasa teman-teman. Oke, Bye. kita akhiri ya live kita. Dadah Diana, thank you ya. Sama-sama. Bye-bye. Bye.